Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hendra Burhanuddin. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik, bukan? Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan disesap akar pohon berbunga itu. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan puisi tadi? Baik, itu tadi adalah puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Puisi yang sangat terkenal, puisi yang sangat legendaris, dan puisi tersebut juga dikenal dengan aliran yang romantis. Secara bahasa, puisi diarti dengan karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Kata-kata tersebut bisa berupa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang kholik, atau juga pengagungan kepada sesuatu atau hal yang lain. Setelah kita melihat dari puisi Sapardi Djoko Damono tadi, tentunya kita bertanya-tanya, apa saja sih unsur-unsur puisi itu? Yang pertama adalah majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang menciptakan kesan tertentu kepada puisi itu. Sedangkan irama adalah alunan bunyi teratur dan berulang-ulang yang membangkitkan emosi, bisa berupa sedih, kecewa, marah, rindu, ataupun mungkin bahagia. Coba sekarang kita simak lagi puisi Hujan Bulan Juni tadi. Terdapat dua majas yang paling dominan. Yang pertama adalah majas personifikasi, atau dalam hal ini kita biasa mengenalnya dengan menghidupkan benda mati, seolah-olah seperti manusia. Contohnya, hujan memiliki sifat tabah, bijak, dan arif. Bukankah itu sifatnya manusia? Jadi di dalam majas personifikasi yang terdapat di dalam puisi Hujan Bulan Juni ini terdapat sifat-sifat manusia. Maka kita mengenalnya dengan majas personifikasi atau menghidupkan benda mati seolah-olah seperti manusia. Majas yang kedua adalah paralelisme atau perulangan yang tersusun di bait yang berbeda. Sering kali disebutkan dalam puisi ini adalah tak ada yang lebih. Diulang lagi di baris berikutnya juga ada tak ada yang lebih. Itu adalah majas paralelisme atau perulangan yang tersusun di bait yang berbeda. Berikutnya adalah irama dalam puisi. Irama dalam puisi Hujan Bulan Juni itu diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan rasa kagum dan simpati. Itu digambarkan dalam hujan yang memiliki sifat tabah, bijak, dan arif. Unsur puisi yang kedua adalah penggunaan kata-kata konotasi. Konotasi adalah kata-kata yang berbeda sebenarnya, atau bisa juga kita menyebutnya dengan kata kias atau merupakan sesuatu perbandingan.
Untuk lebih jelasnya silahkan disimak makna kata puisi Hujan Bulan Juni. Kata 1 sampai nomor 7 itu adalah kata-kata dalam puisi Hujan Bulan Juni. Sedangkan makna dasarnya ini adalah makna dasar yang berasal dari kamus. Sedangkan makna tambahan inilah yang menjadi kata konotasi, atau kita biasa mengenalnya dengan makna bukan sebenarnya. Unsur puisi yang ketiga adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol. Ini adalah gambar atau tanda yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, padi dan kapas dalam Pancasila itu berarti kesejahteraan dan kemakmuran. Tunas kelapa pada pramuka, yaitu berarti generasi serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu sebagai makna berlambang. Sedangkan kata berlambang dalam puisi Hujan Bulan Juni, yang pertama adalah hujan. Hujan itu adalah perlambangan kebaikan dan kesuburan. Bunga dalam puisi tersebut digambarkan dengan keindahan. 4. Pengimajinasian. Susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan dan imajinasi. Ini bisa digambarkan dengan indera manusia. Pembaca seolah-olah merasa mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, meraba atau menyentuh benda-benda atau imajinasi taktil. Ini digambarkan dengan indera manusia. Untuk lebih jelasnya perhatikan puisi berikut. Puisi doa karya Amir Hamzah. Imajinasi puisi doa yang pertama adalah imajinasi pendengaran, tergambar dalam kata gelak rayu. Yang kedua, imajinasi perabaan, tergambar dalam kata sepoi, panas payah, terik, menghembus lemah, menyejuk badan, tergambar dengan imajinasi perabaan. Yang ketiga, imajinasi penglihatan, tergambar dalam kata senja samar. Masa purnama meningkat naik, ke bawah kursimu terang bagai bintang memasang lilinnya. Itu adalah imajinasi penglihatan yang dinampakkan dalam puisi doa. Secara garis besar unsur puisi tersebut bisa kita buat seperti diagram seperti ini. Majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang menimbulkan kesan, dan irama adalah bunyi yang teratur dan berulang. Berikutnya adalah konotasi atau bermakna tidak sebenarnya. Berikutnya adalah lambang atau gambar, tanda atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Yang terakhir adalah pengimajinasian atau kata-kata yang menimbulkan khayalan imajinasi. Apakah kalian paham mendengarkan materi hari ini? Baik. Saya Hendra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.